Hello Millennial Parents, saya Rati Ibrahim, psikolog klinis, CEO, dan founder Personal Growth. Anda pasti pernah mengalami ini kan? Anak-anak kelihatannya lesu banget ya, nggak mau belajar, nggak bersemangat juga. Disuruh mengerjakan PR, dia menunda-nunda, malah kabur mungkin ya. Kita paksa, anaknya mukanya cembetut, monyong sampai 15 cm ya. Ditemenin belajar bareng juga pokoknya nggak kooperatif. Kita jadi jengkel. Nah, bukan hanya jengkel, kita kan juga jadi khawatir ya. Nanti masa depan anak kita bakal jadi bagaimana? Yang sering ditanyakan kepada saya adalah, Bu Rati, gimana ya caranya agar anak kita menjadi lebih bersemangat untuk belajar? Paling tidak, dia rutin dan disiplin untuk belajar, mengerjakan tugas-tugasnya, dan submit tugas-tugasnya ke sekolah. Pertama-tama, kita mesti paham kenapa anak kita jadi nggak bersemangat belajar. Sekaligus tipsnya. Yang pertama nih, anak beranggapan belajar itu nggak penting. Ngapain belajar, Mama? Nanti juga aku kan nggak mau kerja yang pakai pelajaran ilmu bumi, PPKN, nggak penting, Mama, gitu ya. Nah, sebagai orang tua, kita perlu menjelaskan kepada anak kita, sebetulnya kenapa ya kamu penting belajar matematika? Kenapa mesti belajar itu ya PPKN? Kenapa mesti bisa berbahasa Indonesia secara baik? Dan gunakan contoh yang mudah dipahami oleh dia. Dulu kepada anak-anak saya mulainya begini. Saya tanya kepada mereka, kalian nanti kalau sudah dewasa nih, sudah harus bisa mandiri kan? Bisa hidup sendiri dong, karena mama sama papa kan nanti akan pensiun. Kalian kepingin hidup yang seperti apa ya? Lah, itu anak saya bertiga dengan saya, bapaknya juga ada di situ. Kita ngobrol macam-macam dengan impian-impian mereka akan masa depan. Mau hidup yang seperti apa, punya rumah bagaimana, bisa makan kemana, bisa piknik ke luar negerinya kemana saja. Di situ kita masuk ke dalam pekerjaan apa yang akan dia lakukan. Dari sana lalu kita tarik mundur ke belakang sampai ke usia SD-nya dia. Dari situ kemudian anak-anak paham kenapa dia perlu belajar matematika ya. Oh, supaya bisa berhitung. Kenapa dia perlu belajar bahasa Indonesia ya? Supaya bisa berkomunikasi. Yang kedua, anak-anak seringkali bosan dengan cara belajar yang menurut mereka monoton. Nah, bantu juga anak untuk mencari alternatif cara belajar yang lain. Misalnya, belajarnya di teras rumah atau di dekat kolam di rumah ya. Dan bisa juga kita sambil bermain peran di situ ya. Saya dulu mengajarkan matematika gitu ke anak-anak saya sambil main masak-masakan. Karena pada saat membaca resep, telur 2 ditambah dengan tepung, itu kita bisa lihat nih ukurannya bagaimana dan kemudian konsep untuk matematika berhitungnya bisa berkembang. Yang ketiga, kadang-kadang pelajarannya terlalu susah. Betul nggak sih? Kita aja yang jadi orang tua berkesulitan untuk memahami pelajarannya. Saya nemenin anak saya juga stres ya. Ini pelajaran apa ini? Susah banget sih. Nah, jadi ketika saya belajar untuk bisa mengerti nih apa yang harus saya bantu ke anak saya berkomunikasi sungguh-sungguh dengan gurunya di sekolah. Saya tanya, saya Google, saya cari tahu, saya diskusi sama bapaknya. Lalu kita juga berusaha untuk menggunakan benda-benda yang ada di rumah. Pensil, sendok, ya piring, mangkok, bola, itu kita gunakan supaya anak-anak paham tentang konsepnya secara lebih mudah. Tuh. Yang keempat, anak-anak itu jelas ya, jadi tidak termotivasi untuk belajar karena kecapean. Anak bisa burn out loh. Tugas yang terlalu banyak, PR terlalu banyak, ulangan. Belum selesai tugas 1, dia sudah harus mengerjakan tugas yang lain. Padahal cara anak untuk bisa memahami persoalan kan juga sedang berkembang ya. Jadi masih ada keterbatasan. Jadi millennial parents penting loh
kita mengimbangi aktivitas anak belajar dengan kegiatan bermain, dengan kegiatan istirahat yang cukup, asupan nutrisinya juga harus dijaga ya, sehingga anak punya stamina yang oke. Dengan begitu, proses belajar pada anak juga bisa menjadi lebih optimal. Atau yang ini nih, ternyata lingkungan belajarnya kurang nyaman. Bayangin, anak sedang belajar di meja makan. Karena di jam belajar mengerjakan PR, kita nggak punya ruang belajar, misalnya dia belajarnya di situ. Adiknya main game, tang tung gitu. Bapaknya nonton TV gitu ya. Terus bunyi mesin cuci. Wah, rame sekali, rumahnya berisik sekali. Memang kita perlu ya, meskipun tidak ideal, mengupayakan lingkungan belajar yang kondusif, yang nyaman dan aman buat anak. Sebisa mungkin ada meja belajar atau pojok untuk dia belajar. Ya, kalaupun itu nanti harus disingkirkan, bisa dikembalikan. Dan alat belajarnya perlu cukup lengkap. Bagaimana dengan kondisi rumah yang tidak kondusif? Misalnya anak melihat kita sering bertengkar sama pasangan kita, ya. Atau kemudian misalnya ada kejadian-kejadian di rumah yang tidak enak dan menegangkan. Ini juga bisa berpengaruh kepada kondisi psikologis anak. Jadi penting ya, millennial parents yang rukun sama pasangannya, yang kompak. It takes two to tango, and it also takes two of you to take care of your children. Millennial parents nih, mama dan papa ya, kalau anaknya sedang tidak semangat belajar atau mungkin waktunya agak lama, dia kayaknya males-malesan ya, jangan panik, juga jangan ngamuk ya, sabar. Kita pun ada masanya, mood kita kan ada di bawah, anak-anak juga demikian ya. Jadi coba bikin sebuah ruang untuk bisa ngobrol dengan anak-anak kita. Anak-anak di umur yang muda udah bisa kok diajak bicara ya. Tanya kepada mereka, ada apa sih? Dan gunakan mata hati kita untuk memahami dia. Apa saja yang mungkin menjadi kendala. Dan tanyakan kepada dia, apa yang bisa kita bantu ya buat dia ya. Anak-anak butuh merasa bahwa orang tuanya memahami dan bisa menerima mereka. Mereka butuh ngerasa bahwa kita mensupport mereka ya. Sampaikan kepada anak kita bahwa kita akan selalu mendukung dan berada di sisinya ya. Kalau anak bapak dan ibu semuanya nih, mamah papah nih ya, millennial parents, Bu Rati sudah dilakukan dan kami juga bingung ini mesti ngapain ya, kok nggak berubah-berubah. Nah, jangan ragu-ragu untuk datang ke personal growth. Tim psikolog personal growth, psikolog-psikolog yang handal, profesional, dan jago-jago ini ya, nanti akan bisa membantu. Mudah-mudahan masalahnya segala ditemukan dan kita bisa mengatasinya.